Pernah merasa seolah tidak ada satupun orang yang benar-benar mengerti dirimu? Mereka melihatmu setiap hari. Mereka mendengarmu berbicara. Mereka tertawa bersamamu. Tapi tetap saja, mereka tidak pernah benar-benar memahami siapa kamu sebenarnya. Mereka hanya mengenal versi luar yang kamu izinkan untuk terlihat. Ironisnya, semakin kamu diam, semakin banyak orang salah menilaimu. Mereka mengira kamu sombong. Mereka mengira kamu dingin. Mereka mengira kamu tidak peduli. Padahal kenyataannya kamu hanya lelah menjelaskan isi kepalamu kepada orang-orang yang bahkan tidak mau benar-benar mendengar. Orang pendiam sering hidup di dunia yang tidak terlihat. Dunia yang penuh percakapan di dalam kepala. Dunia yang penuh pengamatan. Saat orang lain sibuk berbicara untuk didengar, kamu justru sibuk memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah mereka sadari. Cara seseorang mengubah nada bicara ketika berbohong, cara seseorang tersenyum untuk menyembunyikan rasa kecewa, cara dunia memaksa manusia berpura-pura agar diterima. Dan karena kamu melihat terlalu banyak, kamu jadi memilih diam. Bukan karena tidak punya pendapat, justru sebaliknya. Isi kepalamu terlalu penuh, terlalu dalam. Terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Masalahnya, dunia tidak suka sesuatu yang sulit dipahami. Dunia menyukai hal-hal yang cepat, cepat bicara, cepat bereaksi, cepat menunjukkan emosi. Orang yang terlalu tenang sering dianggap aneh karena manusia terbiasa percaya bahwa apa yang terlihat di luar adalah seluruh kenyataan, padahal orang pendiam jarang menunjukkan seluruh dirinya. Mereka menyembunyikan banyak hal, bukan untuk bermain misterius, tetapi karena mereka tahu tidak semua orang pantas mengetahui isi hati mereka. Mereka pernah mencoba terbuka, pernah mencoba jujur, tapi yang mereka dapat justru salah paham, diremehkan, atau dianggap terlalu sensitif. Sejak saat itu, mereka belajar satu hal, lebih aman menyimpan semuanya sendiri. Ada alasan kenapa orang pendiam sulit ditebak, karena mereka terbiasa berpikir sebelum berbicara. Mereka tidak mengeluarkan kata hanya untuk mengisi keheningan. Mereka memilih kata dengan hati-hati karena mereka tahu satu kalimat bisa mengubah cara seseorang memandangmu selamanya. Sementara banyak orang berbicara tanpa berpikir, orang pendiam justru berpikir terlalu banyak sebelum berbicara. Akibatnya, mereka sering terlambat mengekspresikan perasaan. Ketika marah, mereka diam. Ketika kecewa, mereka diam. Ketika terluka, mereka juga diam. Bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena mereka terbiasa memproses semuanya sendirian. Disitulah kesalahpahaman mulai muncul. Orang-orang melihat diam sebagai ketidakpedulian. Padahal seringkali, diam adalah bentuk pertahanan terakhir seseorang agar tidak hancur di depan orang lain. Kamu mungkin pernah berada di situasi di mana isi dadamu terasa sesak, tetapi mulutmu tetap tertutup, bukan karena tidak ingin bicara, melainkan karena kamu tahu sebagian besar orang hanya ingin mendengar jawaban yang nyaman bagi mereka. Mereka tidak benar-benar siap mendengar isi pikiranmu yang sebenarnya. Jadi kamu memilih diam, lalu mereka bilang kamu sulit dipahami. Hal yang paling melelahkan bagi orang pendiam bukanlah kesendirian, tetapi harus hidup di tengah orang-orang yang terus menuntut penjelasan. Kamu kenapa? Kok diam? Marah ya? Sombong banget sih? Padahal tidak semua keheningan berarti masalah. Kadang seseorang diam karena pikirannya terlalu ramai. Kadang seseorang diam karena terlalu banyak luka yang belum selesai. Kadang seseorang diam karena ia sadar, berbicara terlalu banyak hanya akan membuat dirinya semakin kosong. Orang pendiam tidak takut berbicara. Mereka hanya takut disalahpahami. Itulah kenapa mereka sangat selektif membuka diri. Jika seseorang berhasil masuk ke dalam hidup orang pendiam, itu bukan hal kecil. Itu berarti orang tersebut berhasil melewati tembok yang dibangun dari pengalaman buruk, kekecewaan, dan rasa tidak dipercaya. Karena sekali orang pendiam merasa dikhianati, mereka tidak akan marah besar. Mereka tidak akan membuat drama. Mereka hanya akan perlahan menjauh, lalu menghilang secara emosional. Dan saat itu terjadi, hampir tidak ada jalan kembali. Ada sisi lain yang jarang dipahami tentang orang pendiam. Mereka biasanya merasakan sesuatu lebih dalam dibanding kebanyakan orang.
Mereka bisa mengingat nada bicara kecil yang menyakitkan selama bertahun-tahun. Mereka bisa memikirkan satu kejadian sederhana berulang kali di kepala mereka pada malam hari. Mereka terlihat tenang di luar, tapi di dalam, mereka sering berperang dengan pikirannya sendiri. Karena terlalu banyak berpikir membuat mereka sulit merasa benar-benar tenang. Mereka menganalisis semuanya. Kata-kata orang lain, perubahan sikap kecil, tatapan mata, bahkan keheningan pun bisa mereka artikan terlalu jauh. Itu melelahkan. Namun anehnya, justru karena luka dan pemikiran mendalam itu, orang pendiam sering menjadi pribadi yang paling tulus. Mereka tahu rasanya diabaikan, maka mereka berusaha mendengarkan. Mereka tahu rasanya tidak dipahami, maka mereka mencoba memahami orang lain. Mereka tahu rasanya sendirian, maka mereka diam-diam peduli lebih dalam daripada yang terlihat. Sayangnya, ketulusan mereka sering tidak terlihat karena mereka tidak pandai menunjukkannya. Mereka tidak selalu pandai berkata manis, tidak selalu pandai menunjukkan perhatian secara terang-terangan. Tapi ketika mereka benar-benar peduli, mereka akan hadir tanpa banyak bicara. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan tidak kamu sadari, dan seringkali, perhatian paling tulus memang datang dari orang yang paling sedikit bicara. Dunia modern membuat orang pendiam semakin sulit dimengerti. Semua orang dipaksa terlihat aktif, dipaksa terus berbicara, dipaksa menunjukkan kehidupan mereka setiap saat. Jika kamu terlalu tenang, dunia menganggap ada yang salah denganmu. Padahal tidak semua orang ingin hidup dengan suara yang terus berisik. Beberapa orang menemukan ketenangan dalam diam. Mereka tidak membutuhkan validasi terus-menerus. Mereka tidak ingin menjadi pusat perhatian. Mereka hanya ingin hidup tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tetapi masyarakat sering tidak bisa menerima itu. Karena manusia cenderung takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka baca dengan mudah. Itulah kenapa orang pendiam sering terlihat misterius. Bukan karena mereka sengaja membuat diri sulit ditebak, tetapi karena sebagian besar isi diri mereka memang tidak diucapkan. Mereka menyimpan banyak hal di dalam kepala dan hati. Dan semakin lama seseorang terbiasa memendam, semakin sulit orang lain memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Kadang bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami dirinya. Ada malam-malam di mana orang pendiam ingin sekali bicara jujur kepada seseorang. Tentang rasa lelah yang selama ini disembunyikan. Tentang rasa kesepian yang tidak pernah mereka akui. Tentang ketakutan yang terus menghantui diam-diam. Tapi akhirnya mereka memilih tidur sambil berpikir, tidak ada yang akan benar-benar mengerti. Dan mungkin itu alasan terbesar kenapa mereka sulit dipahami. Karena terlalu lama hidup sendiri membuat mereka lupa bagaimana cara membuka diri tanpa merasa takut. Namun jangan salah mengartikan keheningan mereka sebagai kelemahan. Orang pendiam sering memiliki kekuatan mental yang tidak terlihat. Mereka terbiasa menghadapi badai di dalam kepala tanpa bantuan siapapun. Mereka terbiasa menahan emosi tanpa menunjukkannya kepada dunia. Mereka terlihat tenang bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka sudah terlalu sering bertarung sendirian. Ada luka yang membuat seseorang menjadi lebih berisik. Ada juga luka yang membuat seseorang menjadi sangat diam. Dan biasanya luka kedua jauh lebih dalam. Jadi jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang terlalu tenang, jangan buru-buru menilainya. Bisa jadi ia sedang memikul sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bisa jadi senyumnya hanyalah cara agar dunia berhenti bertanya. Bisa jadi diamnya adalah benteng terakhir sebelum dirinya benar-benar runtuh. Karena tidak semua orang yang diam itu kosong. Sebagian hanya terlalu dalam untuk dipahami dengan cepat. Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Kamu sudah terlalu lama menyembunyikan isi pikiranmu karena takut dianggap aneh. Terlalu lama menahan perasaan karena takut diremehkan. Terlalu lama berpura-pura baik-baik saja karena merasa tidak ada yang benar-benar peduli. Tapi dengarkan, ini baik-baik. Tidak semua orang akan memahami dirimu, dan itu tidak masalah. Laut yang paling dalam memang terlihat tenang di permukaan. Namun justru di sanalah kekuatan terbesar tersembunyi. Jadi berhentilah memaksa semua orang mengerti siapa dirimu. Orang yang tepat tidak akan takut pada keheninganmu. Mereka tidak akan memaksamu menjadi lebih berisik agar diterima. Mereka akan duduk di sampingmu dan tetap tinggal. Bahkan ketika kamu tidak mengatakan apa-apa,
Karena pada akhirnya, orang paling sulit dipahami bukanlah mereka yang banyak menyembunyikan kata, tetapi mereka yang terlalu sering menyembunyikan luka di balik diamnya.